Lo jelaskan ini loh Ansor poinnya. Awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral Ansar fi lu'a'ati minad dunya ta'allaftu biha qauman yuslimu. Lalu Nabi SAW mengatakan Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'il perasaan kalian hari ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, simak baik-baik, alam atikum dullalan fahdakumullah. Kaum Ansar, bukankah aku datang kepada kalian pada saat kalian dulu sesat. Gak ngerti kebenaran. Gak ngerti iman. Fahadakumullahu bi. Dan Allah kasih hidayah kepada kalian melalui saya. Udah loh hadirin. Udah loh. Saya dengar kalian ngomong tentang saya mau ingatkan kepada kalian. Bukankah saya datang kepada kalian pada saat kalian gak ngerti hidayah, gak ngerti iman. Hidup dalam kesesatan. Lalu Allah kasih hidayah melalui saya. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Ingatkah kalian? Saya datang kepada kalian. Kalian miskin dulu. Miskin. Kalian bukan peradaban yang kaya, yang mewah. Enggak. Lalu Allah kasih harta, Allah cukupkan, Allah makmurkan kalian melalui saya. Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Dan ingatkah kalian, bukankah ketika saya datang kepada kalian, kalian bermusuhan satu dengan lain. Hidup kalian itu perang saudara antara Aus dan Khazraj. Khazraj dan Aus, perang saudara, gak selesai-selesai. Lalu Allah satukan hati kalian melalui saya. Saya datang semua selesai. Apa enak hidup kayak begitu? Wih hadirin. Skakmat hadirin. Langsung. Gak basa-basi. Bukankah saya datang kepada kalian sesat semua? Lalu Allah kasih hidayah melalui saya. Tapi gak ngangkat diri beliau. Allah yang ditinggikan hadirin. Bukankah kalian gak punya apa-apa? Siapa yang kenal orang Madinah sebagai sebuah peradaban yang kaya, makmur? Allah kasih kemakmuran melalui saya. Lalu kalian ribut terus, Allah damaikan melalui saya. Itu hadirin Ansor udah hanya satu kalimat jamaah. Allahu wa rasuluhu al-man wal fadl. Allahu wa rasuluhu man wal fadl. Allahu wa rasuluhu man wal fadl. Dalam riwayat Allahu wa rasuluhu aman wal afdal. Itu kalimat yang diucapkan kaum Ansar. Allah dan Rasulnya lebih utama lagi daripada yang kau sampaikan ya Rasul. Lihat adab. Maksudnya jasa-jasa, kenikmatan yang Allah berikan, jasa-jasa Rasulnya jauh lebih banyak daripada yang kau sebutkan ya Rasul. Jauh lebih banyak daripada yang kau sebutkan ya Rasul. Jauh lebih banyak daripada yang kau sebutkan ya Rasul. Lihat kaum Ansar hadirin, punya adab. Beda dengan kita. Kita kalau diserang kita jawab balik. Ansar enggak. Jadi setiap Rasulullah bilang, kalau kita ulangi, alam takun dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulu saya datang kepada kalian dalam kondisi sesat, lalu Allah kasih hidayah kepada kalian melalui saya. Ansor akan jawab, nikmat Allah dan jasa Rasul lebih banyak daripada yang kau sebutkan ya Rasul. Allahu Akbar. Lalu Nabi mengatakan, bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian miskin, gak punya apa-apa. Lalu Allah makmurkan kalian melalui saya. Lalu Ansor pun ngejawab, nikmat Allah dan jasa engkau jauh lebih besar daripada yang kau sebutkan yang tadi ya Rasul. Lalu ketika Nabi mengatakan, wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Dan bukankah saya datang kepada kalian dan kalian sedang ribut saling perang saudara dan lalu Allah damaikan kalian melalui saya. Ansor akan jawab, nikmat Allah dan jasa Rasulnya jauh lebih besar daripada yang kau sebutkan ya Rasul. Radhiyallahu ta'ala anhum. Itu hadirin. Itu sahabat. Makanya hubul ansor minal iman. Cinta kepada ansor itu bagian dari keimanan. Sepertinya pembicaraan akan berakhir cepat. Ansor udah, iya Rasul. Sekali bukan hanya iya loh. Yang nikmat Allah jauh lebih banyak dari itu. Nikmat Allah jauh lebih banyak dari itu. Nikmat Allah jauh lebih banyak dari itu. Siapa di antara kita ngomong begitu ketika kita lagi susah? Nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang saya alami sekarang.
Siapa di antara kita mengucapkan hal itu ketika kita sedang merasa dizolimi? Ansor kan sedang merasa dizolimi. Tapi begitu dikatakan itu, nikmat Allah lebih banyak daripada itu. Sekali lagi seakan-akan pembicaraan berakhir. Ternyata belum jamaah. Rasulullah SAW. Komunikator terbaik di dunia. Apa kata Nabi? Belum nggak menyudahi jamaah. Padahal semua orang yang membaca sampai penggalan ini udah selesai. Udah Ansor, udah ngaku, udah nunduk, udah ngaku. Tapi Nabi SAW tidak menyelesaikan. Nabi lanjutkan hadirin. Ala tujibuni ya ma'syarul ansar. Kenapa nggak dijawab kaum Ansar? Kenapa nggak dijawab kaum Ansar? Apa maksudnya jamaah? Saya baru saja menyebutkan jasa-jasa saya. Kenapa kalian nggak jawab dengan sebutkan jasa-jasa kalian? Saya sebutkan jasa-jasa saya. Dalam tanda kutip, Allah kasih melalui saya. Kalian sesat, hidayah. Kalian miskin, kemakmuran. Kalian ribut, persatuan. Ala tujibuni ya masyarakat. Kenapa kalian gak jawab? Kenapa kalian gak sebutkan jasa-jasa kalian? Interupsi, salah satu dengan angkat tangan, lalu jawab. Kalian kan punya jasa. Itu Ansor ya Allah. Antum bayangin perasaan Ansor. Digituin sama Rasulullah SAW. Kenapa gak jawab kaum Ansor? Lalu apa kata Ansor? Wa bimadza nujibuka ya Rasulullah walillahi wali rasulil man wal fadl. Dengan apa kita mau jawab ya Rasul? Gimana kita jawab engkau ya Rasulullah? Jasa apa yang kita punya? Lihat adab hadirin. Bimadza nujibuka ya Rasulullah? Dengan apa kita ngejawab? Gimana mungkin kita nggak jawab? Sedangkan nikmat Allah dan jasa engkau jauh lebih banyak, jauh lebih besar dan jauh lebih luas daripada yang engkau sebutkan barusan. Benar-benar. Itu perasaan itu di roller coastering oleh Nabi SAW. Ala tujibun. Kenapa nggak jawab? Gimana kita mau jawab ya Rasul? Lihat adab. Lihat cinta kaum Ansar. Lalu begitu Ansar mengatakan demikian, berhenti, dilanjutkan sama Nabi SAW. Qal, Nabi bersabda, ama wallahi law syi'tum laqultum wa la sadaqtum wa suddiqtum. Kaum Ansar, demi Allah. Kalau kalian mau menjawab, kalau kalian ingin mengangkat, kalau kalian mau untuk mengangkat jasa-jasa kalian, maka pada saat kalian sebutkan jasa-jasa tersebut, kalian menyebutkan dengan benar dan orang akan membenarkan kalian. Demi Allah kaum Ansar. Lihat, Nabi sebutkan keutamaan kaum Ansar jamaah. Demi Allah kaum Ansar. Kalau kalian mau, kalian bisa. Ada nggak dialog kayak begini hadirin? Allahu Akbar. Mayoritas dialog tuh ngejatuhin lawannya, udah selesai. Ini diangkat sama Nabi. Kalau kalian mau ngejawab, kalian bisa. Dan kalian akan benar mengucapkannya. Kalian nggak akan bohong. Kalian nggak akan nambah-nambahin. Kalian nggak akan hiperbola. Kalian akan sampaikan fakta. Itu. Kalau kalian mau ngejawab, kalau kalian mau nyebut-nyebutkan jasa-jasa kalian, yang akan kalian sampaikan itu fakta, dan semua orang akan membenarkan kalian. Lalu Nabi melanjutkan, ataitana mukadzaba fasaddaqnak. Kalian bisa bilang ke saya begini, kalian bisa sampaikan, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh kaummu, lalu engkau datang kepada kami dan kami membenarkan engkau. Dan itu fakta. Sekali lagi saya ulang, Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian mau menjawab, kalian bisa. Dan kalian akan sampaikan fakta. Dan kalian akan dibenarkan. Contohnya, ini Nabi tetap yang bicara, bukan Ansar. Contohnya, kalian bisa bilang, bukankah engkau ya Rasul yang datang kepada kami? Kami nggak ngundang kok. Dalam arti minta segala proposal, segala macam. Kamu datang dalam kondisi didustakan. Dan kami yang membenarkan. Umakhzulan fanasarna. Dan kau datang dalam kondisi dicari, diincar, gak punya kekuatan. Dan kami yang tolong. Utori dan fa'awainak. Engkau datang dalam kondisi terusir dan kami yang kasih tempat tinggal. Wa'ailan fa'asainak.
Dan engkau gak ada apa-apa. Dan kita yang kasih. Itu diam aja kaum Ansor. Diam. Dalam riwayat lillahi wa rasuli aman wa afdal. Kaum Ansor itu hadirin. Ketika Nabi SAW mengatakan, engkau bisa bilang itu kok. Kalian bisa bilang itu. Itu diam. Dan kalimat yang meluncur dari lisan mereka hanyalah justru nikmat Allah yang lebih besar daripada jasa-jasa kami kalaupun ada. Dan jasa-jasa Rasul jauh lebih besar dan lebih banyak. Allahu Akbar. Lihat kalau diskusi terjadi antara dua pihak yang ikhlas dan tidak cari pembenaran. Yang dicari adalah kebenaran. Enggak. Itu bukan jasa kita ya Rasul. Bahasa gitu. Itu bukan jasa kita ya Rasul. Justru nikmat Allah lebih banyak lagi. Jasa-jasa engkau jauh lebih besar lagi. Itu bukan jasa-jasa kita. Hadirin yang Allah muliakan. Rasul ingin memberikan pesan kepada kaum Ansor. Saya kenal kalian. Kalian tuh berkelas. Kalian tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kalian tidak gunakan peluang untuk menyerang saya. Padahal kalian bisa. Kalian tidak gunakan kesempatan mengungkit. Padahal kalian bisa lakukan itu. Kalian seperti yang dulu saya kenal. Gak ada yang berubah di antara kita. Saya tahu jasa kalian. Saya tahu jasa kalian. Saya gak pernah lupa sama kalian. Itu kan poin jemaah. Hadirin ketika kakak kita dikasih dan kita gak dikasih. Yang kita rasa apa sih? Orang tua kita lupa sama kita. Itu kan isunya itu kan. Bukan coklat yang kalau kita bisa beli kita bisa dapat 5 bungkus. Tapi isunya adalah orang tua saya lupa sama saya. Dan itu terjawab ketika Nabi SAW mengatakan, saya gak lupa jasa kalian. Kalian bisa sebutkan itu. Dan saya bukan hanya tidak lupa terhadap jasa kalian. Saya juga ngerti bagaimana value kalian, mental kalian, dan level kalian. Kalian tidak gunakan kesempatan untuk menjawab. Padahal kalian bisa. Orang lain udah ngejawab. Orang lain mungkin lepas kontrol. Ketika diserang begitu. Nabi kan langsung, kalau dalam dunia debat kan langsung nyerang gitu hadirin. Ingat gak kalian? Kalian sesat saya dengan taufik dari Allah. Allah kasih hidayah kepada kalian. Melalui saya. Allah kasih kemakmuran melalui saya. Itu kan diserang hadirin. Tapi Ansor gak gunakan kesempatan itu untuk nyerang balik. Dan itu kelebihan Ansor. Itu ketulusan Ansor. Itu keikhlasan Ansor. Itu kehebatan Ansor. Dan itu ditangkap dengan dalam dan baik oleh Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan demi Allah. Kalau kalian mau jawab, kalian bisa menjawab dengan fakta. Dan semua orang akan mengamini. Semua orang akan menyetujui. Semua akan bilang bahwa Ansor itu benar. Dan gak ada yang bisa bantah. Tapi kalian gak mau gunakan kesempatan itu. Kalau kalian nggak mau gunakan kesempatan untuk membuat Nabi kalian tidak nyaman, membuat Nabi kalian malu mungkin, membuat Nabi kalian itu sedih, membuat Nabi kalian itu nggak nyaman, kalian nggak mau gunakan itu. Kalian hanya mengatakan walillahi wa rasulihi amanu wa afdal. Kalian hanya mengulang-ulang kenikmatan Allah dan jasa Rasulnya jauh lebih besar dari itu. Allahu Akbar. Nabi ingin memberikan pesan. Dengan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Gak ada yang berubah dengan kita. Saya tahu persis level kalian. Saya tetap sayang sama kalian. Sebagaimana kalian sayang sama saya. Bukan itu poinnya. Ketika saya ngasih uang ke yang lain, bukan itu poinnya. Saya gak lupa sama kalian. Wah itu dalam hadirin. Digituin sama Rasulullah kan dalam jamaah. Saya gak lupa sama kalian. Ada pesan lain, bukan itu. Dan Ansor bukan orang bodoh, mereka ngerti. Bahkan udah diam aja. Bukan. Jadi jangan berpikir saya lupakan kalian. Enggak, saya tahu persis. Kita hidup bareng. Wih emosional jamaah, gimana sih perasaan kalau kita ada di situ jamaah. Lalu beliau jelaskan ini loh Ansor poinnya. Awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral Ansor fi lu'a'ati minad dunya ta'allaftu biha qauman yuslimu. Apakah yang kalian permasalahkan adalah lu'a'ah, di antara mana lu'a'ah sampah dunia yang saya berikan kepada beberapa pihak yang
belum masuk Islam untuk masuk ke dalam Islam. Belum kuat Islamnya jadi kuat Islamnya. Wawakaltukum ila islamikum. Dan saya nggak kasih kalian karena saya melepaskan kalian dengan iman kalian. Saya tahu kalian nggak butuh itu. Saya tahu kalian nggak tertarik sama dunia. Dunia bukan isu bagi kalian. Saya kasih ke orang yang masih, kalau dikasih semangat, kalau nggak dikasih sedih gitu loh. Bukan, kalau kalian saya udah yakin. Justru saya nggak kasih kalian karena saya yakin sama kalian. 180 derajat berbeda dengan apa yang kalian pikirkan. Saya nggak kasih kalian karena saya yakin dengan iman kalian, Islam kalian, keikhlasan kalian. Wih, dah. Gimana perasaan Ansor jamaah? Kenyataan tersingkap dan di waktu yang sama, gimana perasaan Ansor ketika iman mereka direkomendasi oleh Nabi SAW. Saya yakin dengan iman kalian. Afala tardawna ya ma'asyar Ansor. Tidakkah kalian ridho wahai kaum Ansor? An yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Wahai kaum Ansor, tidakkah kalian ridho? Manusia kaum Ansor, manusia itu pulang dengan onta, dengan sapi, dengan hewan, dan kalian pulang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalian gak ridho itu. Manusia pulang dengan onta. Itu orang-orang yang saya kasih 100 onta. Dia pulang dengan 100 onta. Kalian, saya sama kalian. Kok itu yang dipusingin kaum Ansar? Mereka pulang dengan hewan. Kalian pulang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana perasaan ini di tengah-tengah kita? Pada saat kita hijrah, pada saat kita nggak punya uang, hadirkan perasaan ini. Ketika kita ngelihat orang, teman kita yang belum hijrah, pulang dengan mobilnya, kenapa kita nggak bangga? Kita pulang dengan sunnah Nabi SAW. Kita pulang dengan hadis Nabi SAW. Mungkin uang nggak seberapa, tapi kita pulang ketemu istri, anak-anak, bawa hadis. Wih, itu luar biasa. Bawa hidayah. Bawa ayat. Kenapa walaupun hijrah sebagian kita mindsetnya uang terus. Lihat kaum Ansar. Tidakkah kalian ridho? Ini pendidikan tarbiyah yang ditanamkan Nabi SAW. Mereka pulang bawa ontak. Kalian pulang bersama Rasulullah SAW. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi. Laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di genggamannya. Kalau bukan karena hijrah, aku sudah bagian dari kaum Ansar. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalau manusia berjalan di sebuah jalan dan Ansar milih jalan yang lain, saya akan berjalan dengan jalannya kaum Ansar. Wih, jamaah. Kalau ada dua jalan, manusia ke kanan, Ansar saya ke kiri, Ansar ke kanan, saya ke kanan. Saya sama kalian. Saya nggak lupa sama kalian. Ini cuma kasih uang buat biar dia masuk Islam. Biar imannya kokoh. Masa itu yang diperebutkan? Masa itu yang dipermasalahkan? Kalian lewat jalan mana, saya lewat jalan kalian. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma arhamil ansar, wa abna'il ansar, wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Dan rahmatilah anak-anak kaum Ansar. Dan rahmatilah cucunya kaum Ansar. Allahu Akbar. Setelah suudzon, setelah kalimat yang gak pantas, setelah buruk sangka, yang didapat kaum Ansar adalah Allahumma arhamil ansar, wa abna'il ansar, wa abna'il ansar. Lihat Nabi Rahmah hadirin. Setelah dituduh, setelah disuudzonkan, yang meluncur adalah doa. Dalam riwayat Allah maghfir lil ansar, wali abna'il ansar, wali abna'il ansar. Ya Allah, ampuni kaum Ansar ya Allah. Ampuni anak-anak mereka. Ampuni cucu-cucu mereka. Fabakal kaum, itu semua nangis hadirin.
Mereka hanya mengatakan radina bi Rasulillah qisman wa hadza. Kami ridho dengan pembagian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami ridho. Lihat ridho jemaah. Karena itu sebenarnya mereka cari. Mereka bukan isunya bukan onta. Ini tentang perhatian. Ini tentang kebersamaan. Dijelaskan sebagian para ulama, mereka ketakutan. Nabi nggak pulang lagi ke Madinah. Setelah pembukaan kota Mekah, itu yang jadi isu. Pertanyaannya, seperti itukah isu di dalam jiwa-jiwa kita hadirin? Isu dalam jiwa kita, besok kita nggak punya makanan atau besok kita kehilangan hidayah, itu kan masalahnya. Itu yang jadi isu. Makanya begitu mereka clear, mereka nggak minta, tapi kita dapat sekian, enggak. Karena itu yang mereka inginkan dari awal. Ini bukan tentang uang, ini bukan tentang 100 onta, ini bukan tentang 1000 onta, ini bukan tentang puluhan juta. Ini tentang mereka khawatir kehilangan Rasulullah SAW. Dan apakah rasa itu ada dalam hati kita? Adakah kekhawatiran kita kehilangan hidayah sunnah besok, lusa, minggu depan? Sebagaimana itu yang dikhawatirkan oleh kaum Ansar. Atau isu kita walaupun udah ngaji, masalah uang, masalah kontrakan, masalah ini, masalah itu, nggak ada masalah hidayah. Mereka nggak mikirkan itu jamaah. Yang mereka pikirkan gimana Rasulullah pulang lagi sama kita, itu aja. Makanya begitu rodina bi Rasulillah qisman wa Allah. Kalau itu poinnya kita ridho, ya harus ridho. Kita ridho mereka bawa pulang onta selama kami pulang bersama engkau. Itu kan poinnya. Kami ridho mereka kaya raya. Yang penting kami bersama sunnah Nabi SAW. Itu poinnya. Lalu kemana mental itu sekarang? Kenapa walaupun kita hijrah, pola pikir kita masih materi. Mana keriduan tentang hidayah? Mana keriduan tentang iman? Mana keriduan tentang ilmu? Ilmu ini mahal. Mahal. Dalam. Manusia pergi dengan harta, kalian pergi dengan Rasulullah. Dalam hadir. Mungkin harta kita hilang sekarang, mobil nggak punya, motor nggak punya. Tapi dulu kemana-mana kita megang handphone mewah, megang tas branded. Sekarang kita megang mushaf hadirin. Mana harganya? Kok nggak ada kebanggaan sama sekali? Dulu kita megang barang-barang mewah, sekarang megang kitab Riyadhus Shalihin. Mana kebanggaan terhadap hal itu? Itu sangat mahal di mata para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mereka nggak tertarik itu. Isunya mereka takut kehilangan Nabi SAW. Lalu kemana rasa takut kehilangan hidayah dalam diri kita? Kemana rasa takut kehilangan sunnah Rasul SAW? Makanya begitu itu dikelirkan, tenang, Ansor, tenang, nangis, merasa bersalah dengan Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi memainkan harta untuk hidayah. Untuk hidayah, jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita perjuangkan. Allah kasih kenikmatan yang jauh lebih berharga daripada harta dunia, iman, ilmu, hidayah. Antum pergi kemanapun, ke destinasi terindah di dunia seperti apa? Gak ada yang lebih indah daripada suasana Arafah hadir. Gak ada. Dan itu iman. Gak ada yang lebih indah daripada suasana Masjidil Haram. Wih, itu luar biasa. Bandingkan pergi kemanapun. Iman itu udah paling indah. Gak ada yang lebih indah daripada suasana majelis ilmu ketika kita punya keyakinan. Ketika keyakinan kita dibooster lagi, semangat lagi, itu kan hidup hadirin. Makanya gak heran Al-Quran kan roh hadirin.
Itu yang takut. Ditakuti kaum Ansar. Mereka takut kehilangan. Karena mereka ta'zim kepada Rasulullah SAW. Ini bukan tentang harta. Ini bukan tentang unta. Ini bukan tentang ghanimah. Ini tentang siapa yang mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mau pulang kemana? Ke Madinah kah? Atau stay di Mekah? Dan begitu mereka mendapatkan jaminan mendapatkan jaminan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW akan pulang bersama mereka. Bahkan dengan bahasa yang sangat tajam. Saya akan pulang bersama kalian. Dan saya akan, bukan hanya pulang bersama, saya akan berjalan di jalan kalian. Itu gak ada harganya lagi yang lain hadir. Tidak ada harganya yang lain. Gak ada isu sama sekali. Yang penting kita pulang hadirin. Pulang bersama Rasulullah SAW. Adakah mental itu dalam diri kita? Atau gak ada ya? Kalau gak ada, tangisi diri kita hadirin. Sekeras itukah hati kita? Dan apakah jujur hijrah kita? Atau hijrah ini hanya casing? Gak ada ruh. Gak ada ruh. Padahal hidup itu.